Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas mengenai risiko sangat tinggi jika menerima pembayaran e-check. Nah, untuk user PayPal yang sudah cukup lama, mungkin ada yang berpengalaman dengan e-check ini dan paham gitu ya mengenai pembayaran e-check ini. Dan diantaranya pasti ada yang punya pengalaman baik dengan e-check ini dan ada juga yang pengalamannya cukup buruk. Namun pada umumnya jika kita menerima pembayaran dengan e-check karena waktu clearnya atau sampai dananya kepada saldo kita itu cukup lama, saya bisa kategorikan kalau pembayaran dengan e-check itu sebetulnya kita berada pada posisi loss ya, pada posisi rugi ya. Oke, apa itu e-check? E-check adalah pembayaran elektronik yang didanai dari saldo akun bank si pembeli ya. Dan e-check itu harus clear dulu dengan pihak bank sebelum dananya dikredit kepada pihak recipient atau kepada seller ya biasanya. Dan ini biasanya membutuhkan waktu sampai 6 hari kerja sampai pembayaran ini bisa ke saldo available si seller ya atau penerima. Oke. Sebelum kamu melakukan pembayaran, maka kamu harus yakin dulu bahwa kamu punya saldo yang cukup untuk mengcover e-check kamu ya. Jika saldonya nggak cukup, maka bank akan menolak pembayaran tersebut dan PayPal akan merepresent itu untuk kedua kalinya ya. The full amount, jumlah yang full gitu ya akan di-requestkan kepada dari bank Anda gitu ya. Jika kamu ingin meng-cancel pembayaran e-check setelah e-check itu diisukan, silakan call bank Anda ya. Kemudian jika kamu ingin cancel e-check dan e-checknya itu udah clear, dalam artian di sini udah clear itu dananya udah sampai ke seller, maka silakan kontak seller secara langsung untuk merequest refund ya, untuk meminta kepada seller mengembalikan dana kita ya. Oke, please note ya, please note bahwa kamu tidak bisa mengirimkan e-check jika instant transfer atau transfer instan itu available. Nah, pengalaman saya pernah mendapatkan pembayaran e-check ini dari negara Amerika dan negara Kanada ya, karena tidak semua negara itu ada available penawaran pembayaran dengan menggunakan e-check ya. Oke, di sini saya ada pengalaman yang cukup buruk gitu ya. Saya dibayar dengan menggunakan e-check ya. Saya sudah menerima pembayaran sebesar $70,5 dari pembeli saya gitu ya. Pada saat itu posisinya ini belum clear, artinya si dananya belum available di saldo akun PayPal saya. Nah, kemudian ini juga saya menerima $250 ya. Pada saat itu belum clear ya pembayarannya, belum available ke saldo PayPal saya. Nah, ternyata sebelum dana ini clear sampai ke akun PayPal saya, akun saya kena ban permanen atau kena permanen limit ya, artinya saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan kalau kita kena limit permanen dan pada saat itu ada pembayaran e-check yang masih menggantung atau belum clear, maka secara otomatis pembayaran e-check ini akan cancel ya, di cancel nih, keterangannya cancel ya. Ini juga sama cancel. Nah, lihat di sini juga cancel. Nah, oleh karena itu saran saya bagi rekan-rekan seller atau rekan-rekan penerima dana dari pihak lain, jika kamu menerima dana dengan status e-check, jangan kirimkan dulu barangnya ya, karena untuk menghindari resiko ini ya. Kenapa? Karena pada saat itu ketika saya kena limit permanen dan bertanya kepada pihak PayPal, mereka meminta untuk saya menelpon pembeli saya dan menyuruh saya gitu ya
meminta kepada mereka untuk merefund dana kepada saya. Tetapi yang anehnya di sini adalah ketika saya menghubungi mereka dan saya juga punya histori pembelian dari mereka itu cukup baik ya, nggak ada masalah gitu ya di pembelian sebelumnya. Nah mereka pembeli saya itu ngakunya dia sudah melakukan pembayaran ya. Dua pembeli ini yang tadi ya, mereka dua-duanya ngakunya sudah melakukan pembayaran ya. Nah di sini jadi saya punya kecurigaan juga ya, di sini sebetulnya siapa yang nakal, pembeli saya atau pihak PayPal yang agak nakal ya, karena saya juga pernah mendengar ada selentingan gitu ya, ada isu yang menyatakan bahwa pihak PayPal juga mereka sebut sebagai scammer ya gitu. Tapi wallahu alam ya. Yang jelas di sini saya berada pada posisi loss ya. Historinya 2 pembayaran yang $250 dan $70,5. Nominal yang cukup besar ya jika menurut saya. Nah, terima kasih atas gabungnya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.